Seperti yang Anda semua tahu, bahwa kadar kolesterol yang tinggi dapat mengakibatkan penyakit berbahaya seperti penyakit jantung koroner. Dikarenakan kadar kolesterol yang tinggi dalam darah, oleh karena itu dapat menyebabkan penumpukan lemak atau plak pada dinding pembuluh darah, termasuk pembuluh darah di jantung. Yang kedua, stroke atau kelumpuhan. Tidak hanya pada pembuluh darah jantung, lemak juga dapat menumpuk pada pembuluh darah di bahagian otak. Oleh karena itu, jika aliran darah ke otak tersumbat, maka organ ini akan kekurangan nutrisi dan oksigen, sehingga terjadilah stroke. Yang ketiga, hipertensi atau tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi atau hipertensi dapat terjadi di saat tekanan dalam pembuluh darah melebihi tahap normal. Salah satu penyebabnya adalah penumpukan kolesterol yang membuat pembuluh darah menyempit, sehingga jantung perlu bekerja lebih keras dan harus memberikan tekanan ekstra untuk memompa darah. Jadi, jika dibiarkan, maka lama-kelamaan kinerja atau performa jantung pun akan ikut terpengaruh. Penyakit arteri perifer, yaitu penyumbatan pembuluh darah akibat kolesterol tinggi, juga dapat terjadi pada pembuluh darah kecil. Kondisi ini dikenal sebagai penyakit arteri perifer. Pembuluh darah yang sering terkena penyakit arteri perifer adalah pembuluh darah pada bahagian tungkai dan kaki. Bahkan pada beberapa kasus, penyumbatan juga dapat terjadi di pembuluh darah bahagian ginjal. Selain itu, kadar kolesterol yang tinggi juga dapat menyebabkan penyakit empedu atau gallbladder. Oleh karena itu, pentinglah untuk menjaga kadar kolesterol sejak dini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bertemu sekali lagi di dalam acara The Cure Home Remedy dan saya Sheikh Muhammad Syafiqul Islam. Ada banyak sekali bukti ilmiah yang menunjukkan jika diet makanan sehat bisa membantu untuk kesehatan jantung dan memperbaiki kolesterol atau mengontrol kolesterol. Jadi makanan penurun kolesterol yang saya akan bahas di dalam tutorial ini tidak harus yang sulit untuk didapatkan atau tidaknya seharusnya mahal banget. Yang paling penting, Anda punya komitmen untuk menjalaninya. Jika Anda belum memahami tentang seluk-beluk kolesterol atau barangkali Anda sudah mencoba berbagai macam cara untuk mengatur kolesterol, memahami atau pahami fakta dan panduan lengkap tentang makanan penurun kolesterol. Tetapi sebelum kita lebih lanjut, seperti biasa, ayo kita lihat apa itu kolesterol dan fungsinya. Apa itu kolesterol? Kolesterol adalah sejenis lemak di dalam darah yang diproduksi secara alami oleh tubuh itu sendiri. Kolesterol juga bisa ditemukan di dalam makanan, misalnya pada telur, makanan laut, dan hati hewan. Dalam kadar normal, kolesterol adalah substansi yang penting untuk kinerja pada tubuh manusia. Bahkan, kolesterol juga memegang peran penting seperti contohnya dapat membantu untuk melancarkan pencernaan makanan, produksi hormon, dan mengubah vitamin D menjadi bentuk aktif. Namun, jika kadar kolesterol tidak terkendali, bisa meningkatkan risiko penyakit jantung. Kolesterol yang terlalu tinggi dalam tubuh bisa memicu proses atherosclerosis, yaitu narrowing atau penyempitan dalam pengerasan pembuluh darah arteri, akibat penumpukan plak pada dinding pembuluh darah. Maka akibatnya aliran darah menjadi terganggu dan akhirnya mengakibatkan serangan jantung atau stroke. Jenis kolesterol. Kolesterol tinggi tidak menunjukkan gejala spesifik
Karena itu, untuk mengetahuinya harus dilakukan tes darah. Dari tes darah akan diketahui beberapa macam jenis kolesterol beserta kadarnya di dalam darah. Berbagai macam kolesterol ini diangkut dalam darah oleh jenis protein, yaitu lipoprotein. Dua macam jenis kolesterol yang paling umum untuk diketahui yaitu LDL atau low density lipoprotein, disebut juga kolesterol jahat karena bisa menyebabkan plak-plak yang berpotensi menyumbat pembuluh darah. Yang kedua adalah HDL, high density lipoprotein. Disebut juga kolesterol baik karena berfungsi menyingkirkan kolesterol jahat dalam pembuluh darah. Dan Anda juga sering mendengar istilah triglyceride, yaitu sejenis lemak di dalam tubuh. Triglyceride selain HDL dan LDL, ada juga salah satu jenis lemak yang disebut triglyceride di dalam tubuh. Triglyceride ini dibawa oleh VLDL, very low density lipoprotein. Triglyceride ini adalah jenis kolesterol yang terbanyak di dalam tubuh. Kadar triglyceride normal adalah di bawah 150 mg per desiliter. Jika jumlahnya berlebihan, triglyceride dan LDL dapat menumpuk di dalam pembuluh darah sehingga menyebabkan. Inilah alasannya mengapa LDL dan triglyceride kadarnya harus dijaga agar tidak terlalu tinggi. Tanpa penanganan yang tepat, kadar kolesterol yang tinggi dalam darah akan meningkatkan risiko Anda mengalami sejumlah masalah kesehatan serius, seperti yang pertama, serangan jantung. Jumlah kolesterol yang terlalu banyak di dalam darah dapat menyebabkan pembuluh darah mengeras atau menyempit, arteriosklerosis. Jika aliran darah menuju ke jantung terganggu, maka dapat terjadinya penyakit jantung. Jika tidak diobati atau tidak dijaga dengan baik, kondisi ini dapat menimbulkan komplikasi yang berbahaya, yaitu terjadinya serangan jantung atau heart attack. Yang kedua, stroke. Kadar kolesterol yang tinggi juga dapat mengakibatkan serangan stroke. Jika penyempitan terjadi di pembuluh darah bahagian otak, maka dapat terjadinya gangguan pada fungsi otak yang akan berdampak buruk pada kemampuan untuk berpikir, daya ingat, dan kondisi mental pun akan terganggu. Lebih parahnya lagi, kondisi ini juga dapat mengakibatkan stroke atau serangan stroke. Yang ketiga, penyakit arteri perifer. Penyakit ini disebut juga dengan istilah peripheral artery disease. Bahaya kolesterol ini terjadi ketika pembuluh darah arteri di tungkai atau lengan mengalami penyumbatan, sehingga dapat menimbulkan beberapa keluhan seperti nyeri, kram, sehingga mati rasa. Bahkan ketika tubuh melakukan aktivitas fisik seperti berjalan kaki, berlari, atau mengangkat sesuatu ataupun mengangkat beban. Penyakit ini juga dapat menyebabkan lengan dan tungkai terlihat pucat, terasa dingin, sering kesemutan, dan luka yang sulit sembuh pada lengan dan tungkai. Yang keempat, batu empedu atau gallbladder stone. Batu empedu adalah salah satu puncak dari kolesterol tinggi. Dalam sistem pencernaan, kolesterol dibutuhkan untuk memproduksi cairan empedu yang berfungsi untuk mencerna lemak dan menyerap nutrisi dari makanan yang Anda konsumsi. Namun, jika kadar kolesterol dalam darah terlalu tinggi, kelebihan kolesterol tersebut berisiko menyebabkan terbentuknya batu empedu atau gallbladder stone. Sekarang, ayo kita lihat makanan penurunan kolesterol.
Makanan penurunan kolesterol. Pengaruh makanan terhadap kadar kolesterol ada kaitannya dengan kandungan lemak jenuh, lemak trans, karbohidrat, gula, dan kolesterol yang terdapat dalam makanan. Maka jika semakin tinggi Anda mengonsumsi terhadap kandungan tersebut, maka kadar kolesterol juga berpotensi semakin meningkat. Para dokter dan ahli kesehatan juga menyarankan bagi penderita kolesterol yang tinggi disarankan untuk memilih makanan yang tinggi serat dan kandungan lemak nabati untuk mengontrol kadar kolesterol LDL di dalam tubuh. Pilihan makanan juga erat kaitannya terhadap berat badan yang bisa menjadi risiko pemicu penyakit jantung. Berat badan yang terlalu tinggi akan mengakibatkan kenaikan LDL atau kolesterol jahat. Kadar kolesterol secara keseluruhan dan triglyceride serta menurunkan kolesterol baik HDL. Demikian pula sebaliknya, perlu diingat kalau makanan penurun kolesterol juga akan semakin efektif hasilnya jika dipadukan dengan beberapa perubahan gaya hidup seperti rajin berolahraga, berhenti merokok, membatasi konsumsi alkohol, serta menambah asupan suplemen sesuai dengan anjuran dokter. Sekarang, makanan untuk penurun kolesterol. Yang pertama, biji gandum, gandum utuh. Salah satu makanan penurun kolesterol yang paling mudah dan efektif adalah semangkuk bubur gandum sebagai pengganti sarapan Anda. Karena seporsi sarapan gandum bisa memberikan 1 hingga 2 gram serat larut dalam air, apalagi jika ditambah dengan buah-buahan seperti pisang, menambah kandungan serat ekstra. Makanan penurun kolesterol yang kaya serat seperti biji gandum sangat membantu dalam penambah kebutuhan fiber harian sekitar 20 hingga 35 gram per hari. Sebanyak 5 hingga 10 gram dari hitungan tersebut harus berupa serat yang larut dalam air, karena serat berfungsi untuk mengurangi penyerapan kolesterol ke dalam pembuluh darah. Yang kedua, kacang-kacangan. Kacang-kacangan juga merupakan salah satu makanan penurun kolesterol yang kaya serat larut dalam air. Jenis kacang-kacangan juga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dicerna. Ini artinya Anda bisa merasa kenyang lebih lama dan mengurangi keinginan untuk mengemil yang lain. Oleh karena itu, kacang-kacangan sering menjadi makanan penurun kolesterol sekaligus penurun berat badan yang efektif. Banyak tersedia variasi kacang yang bisa dicoba dalam menu Anda sehari-hari seperti lentil, almond, walnut, kacang merah, kacang hitam, dan kacang polong. Yang ketiga, alpukat atau avocado. Buah ini sebagai buah yang sangat favorit bagi para milenial. Karena alpukat adalah makanan penurun kolesterol yang kaya nutrisi dan lemak tak jenuh tunggal. Bahkan studi menunjukkan bahwa penambahan 1 buah alpukat setiap harinya bisa membantu kesehatan jantung, terutama dalam meningkatkan kadar LDL pada kasus penderita obesitas. Alpukat bisa dikonsumsi secara mentah, dikombinasikan dengan ketimun, atau ditambahkan dalam salad sayuran. Pola makan yang sehat seperti ini sangatlah dianjurkan daripada mengonsumsi alpukat dengan gula atau susu ataupun roti putih. But wait a minute. Jika Anda mempunyai masalah ginjal atau Anda mempunyai batu ginjal, hindarilah makanan yang satu ini. Untuk mengatasi batu ginjal secara alami, klik tanda seru atau I button di atas ini untuk mendapatkan informasi yang lengkap. Yang keempat, minyak zaitun atau olive oil.
Minyak zaitun sangat ideal untuk dijadikan sebagai pengganti asupan lemak baik di dalam menu makanan karena tinggi akan lemak tak jenuh tunggal. Minyak zaitun juga tidak mengandung lemak trans dan lebih rendah kandungan lemak jenuhnya dibandingkan mentega atau butter. Sebagai menu makanan penurun kolesterol yang semakin maksimal. Yang kelima, ikan dan asam lemak omega 3. Ikan yang banyak mengandung minyak dan kandungan asam lemak omega 3 sangat efektif dalam mengurangi kadar triglyceride, sekaligus mengurangi risiko tekanan darah dan pengumpulan darah. Pada pasien yang sudah pernah mengalami serangan jantung, diet yang kaya akan lemak omega 3 bisa mengurangi risiko serangan jantung. Walaupun lemak omega 3 tidak langsung berpengaruh pada kadar LDL, efeknya yang baik bagi kesehatan jantung menjadikannya sebagai salah satu rekomendasi oleh The American Heart Association. Porsi yang direkomendasikan adalah 2 porsi ikan setiap minggunya. Gunakan metode panggang atau bakar supaya bisa mendapatkan manfaat terbaik makanan penurun kolesterol ini. Beberapa contoh ikan sebagai makanan penurun kolesterol antara lainnya adalah seperti ikan sarden, tuna, salmon, dan trout. Yang keenam, sayuran dan buah-buahan. Mengonsumsi variasi sayur dan buah-buahan yang berwarna-warni adalah cara yang terbaik untuk melindungi jantung dan menghindari kanker. Ini karena kandungan serat larut air pada jenis sayur dan buah-buahan yang menjadikannya sebagai makanan penurun kolesterol yang bisa menurunkan kolesterol jahat atau kolesterol LDL. Agar mendapatkan manfaat terbaiknya, konsumsilah sayur dan buah-buahan beserta kulitnya. Misalnya, wortel, labu, dan kulit jeruk atau lemon potonglah tipis-tipis dan dapat racik menjadi salad. Coba juga sayuran yang berwarna unik seperti terong dan okra atau lady's finger. Yang ketujuh, soya atau kacang kedelai. Makanan penurun kolesterol yang lazat dari bahan kacang kedelai sangat mudah didapatkan bagi masyarakat Indonesia. Sebut saja, pasti semua orang tahu. Seperti contohnya, susu soya, tempe, dan variasi kacang yang masih dalam keluarga soya. Riset atau studi menunjukkan jika mengonsumsi produk soya bisa membantu untuk mengurangi kolesterol LDL dan triglyceride. Ya, walaupun tidak dalam jumlah yang sangat signifikan, namun prioritaskan produk soya karena bersifat sangat alami. Ya teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.